Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembelajaran daring mata pelajaran matematika. Dan untuk pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang bab limit. Semoga AA semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya lebih bersemangat lagi mengikuti pembelajarannya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang limit bentuk tak hingga, dan ini merupakan materi terakhir dari bab limit. Jadi nanti minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian untuk bab limit ya. Kita mulai saja. Limit bentuk tak hingga adalah bentuk 1. Limit X mendekati tak hingga dari akar fx dikurangi akar gx. 2. Limit X mendekati tak hingga dari fx dibagi dengan gx. Itu untuk definisi dari limit bentuk tak hingga. Jadi X-nya mendekati tak hingga. Selanjutnya, bagaimana cara menyelesaikan limit bentuk tak hingga? Yang pertama, bisa dibagi dengan pangkat X tertinggi. Jika diketahui limit X mendekati tak hingga dari AX pangkat M ditambah BX pangkat M dikurangi 1 ditambah CX pangkat M dikurangi 2 ditambah seterusnya dibagi dengan PX pangkat N ditambah QX pangkat N dikurangi 1 ditambah RX pangkat N dikurangi 2 ditambah seterusnya, maka berlaku jika M lebih dari N, maka nilai limitnya sama dengan tak hingga. Kemudian jika M-nya sama dengan N, maka nilai limitnya sama dengan A per P. Dan jika M-nya kurang dari N, maka nilai limitnya sama dengan 0. Maka untuk bentuk limit seperti ini dilihat dari pangkat X yang tertinggi. Di sini ada contoh soal, coba perhatikan. Nilai dari limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 dibagi dengan 3X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 1 adalah. Nah, untuk jawabannya, karena pangkat X tertingginya pembilang kurang dari penyebut atau M kurang dari N yaitu 2 kurang dari 3, maka nilai limitnya yaitu 0. Nah, kalian bisa perhatikan di sini kan ada limit X mendekati tak hingga. Lihat di pembilang pangkat tertinggi X-nya adalah 2 dan di penyebut pangkat tertinggi X-nya adalah 3. Sehingga jawabannya adalah 0. Alasannya tadi karena M kurang dari N. Berikutnya contoh soal nomor 2. Nilai dari limit X mendekati tak hingga dari 4X kuadrat ditambah 5X dikurangi 6 dibagi dengan 10X dikurangi 9 adalah. Jawabannya, karena pangkat X tertingginya pembilang lebih dari penyebut atau M lebih besar dari N yaitu 2 lebih besar dari 1, maka nilai limitnya yaitu tak hingga. Kalian bisa lihat limit X mendekati tak hingga. Di pembilang pangkat tertinggi X-nya adalah 2. Sedangkan di penyebut pangkat X tertingginya adalah 1, sehingga jawabannya atau nilai limitnya adalah tak hingga. Alasannya tadi karena M-nya lebih besar daripada N. Kemudian untuk contoh soal nomor 3, nilai dari limit X mendekati tak hingga dari 4X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurangi 5 dibagi dengan 8X pangkat 3 dikurangi X ditambah 2 adalah. Jawabannya, karena pangkat X tertingginya pembilang sama dengan penyebut atau M sama dengan N yaitu 3 sama dengan 3, maka nilai limitnya A per P, di mana A adalah koefisien dari variabel X pangkat tertinggi di pembilang dan P adalah koefisien dari variabel X pangkat tertinggi di penyebut. Kalian bisa lihat di sini dari limit X mendekati tak hingga. Untuk di pembilang pangkat tertinggi X-nya adalah 3 dengan koefisiennya 4, maka A-nya sama dengan 4 dan di penyebut pangkat X tertingginya juga 3 dengan koefisien variabel X-nya yaitu 8, maka P-nya sama dengan 8. Sehingga jawabannya adalah 4/8 atau disederhanakan menjadi 1/2.
Nah, itu nilai limitnya alasannya tadi karena M sama dengan N. Selanjutnya, cara menyelesaikan limit bentuk tahingga yang kedua untuk selisih akar linier. Jika diketahui limit X mendekati tahingga dari akar AX ditambah B dikurangi akar PX ditambah Q, maka berlaku jika A lebih besar daripada P, maka nilai limitnya sama dengan positif tahingga. Dan jika A sama dengan P, maka nilai limitnya sama dengan 0. Dan jika A kurang dari sama dengan P, maka nilai limitnya sama dengan negatif tahingga. Jadi untuk bentuk akar linear ini dilihat dari koefisien variabel X, di mana koefisien variabel X-nya itu ada A dan P. Sekarang perhatikan untuk contoh soal nomor 4. Nilai dari limit X mendekati tahingga dari akar 6X dikurangi 2 dikurangi akar 3X ditambah 7 adalah, maka di sini jawabannya karena nilai A lebih besar daripada P, yaitu 6 lebih besar daripada 3, maka nilai limitnya yaitu positif tahingga. Ingat ya, di sini kalian bisa lihat bahwa A-nya adalah 6 dan P-nya adalah 3, maka A lebih besar daripada P, sehingga jawabannya adalah positif tahingga. Selanjutnya contoh soal nomor 5. Nilai dari limit X mendekati tahingga dari akar X ditambah 3 dikurangi akar X ditambah 2 adalah, jawabannya karena nilai A sama dengan P yaitu 1 sama dengan 1, maka nilai limitnya yaitu 0. Kalian bisa lihat sendiri di penjelasan di bawahnya ya, yang ibu beri tanda bulatan warna oranye, bahwa A-nya adalah 1 dan P-nya juga 1, sehingga A sama dengan P dan jawabannya adalah 0. Kemudian yang ketiga, cara menyelesaikan limit bentuk tahingga untuk selisih akar kuadrat. Jika diketahui limit X mendekati tahingga dari akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi akar PX kuadrat ditambah QX ditambah C, maka berlaku yang pertama, jika A-nya lebih besar daripada P, maka nilai limitnya sama dengan positif tahingga. Yang kedua, jika A-nya sama dengan P, maka nilai limitnya sama dengan B dikurangi Q dibagi 2 dikali akar A. Dan yang ketiga, jika A-nya kurang dari P, maka nilai limitnya sama dengan negatif tahingga. Jadi di sini catatannya, untuk bentuk selisih akar kuadrat dilihat dari koefisien variabel X pangkat 2, yaitu di sini koefisiennya ada A dan P. Sekarang perhatikan contoh soal nomor 6. Nilai dari limit X mendekati tahingga dari akar X kuadrat ditambah 4X ditambah 9 dikurangi akar dari X kuadrat dikurangi 10X ditambah 5 adalah. Nah, karena di sini nilai A-nya sama dengan P, yaitu 1 sama dengan 1, maka nilai limitnya yaitu B dikurangi Q dibagi 2 dikali akar A. A-nya di sini adalah 1, B-nya 4, P-nya 1, dan Q-nya negatif 10. Maka kita substitusikan ke B dikurangi Q dibagi 2 dikali akar A sama dengan 4 dikurangi negatif 10 dibagi 2 dikali akar 1 sama dengan 4, negatif dikali negatif 10 menjadi positif 10 dibagi 2 dikali akar dari 1, 1. Maka sama dengan 4 ditambah 10, 14 dibagi 2 dikali 1, 2. Sehingga 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, untuk contoh soal nomor 7, nilai dari limit X mendekati tahingga dari akar 25X kuadrat dikurangi 9X dikurangi 6 dikurangi 5X ditambah 3 adalah. Nah, karena salah satunya belum dalam bentuk akar, maka kita ubah dulu yang 5X ditambah 3 ke dalam bentuk akar. Caranya, langkah pertama, kita beri tanda kurung dulu yang 5X ditambah 3-nya. Sehingga hasilnya adalah dalam kurung 5X dikurangi 3. Kenapa berubah menjadi 5X dikurangi 3? Karena
tanda yang berada di depan 5x adalah tanda negatif. Agar hasilnya sama dengan yang ada pada soal, maka tanda di dalam kurung harus dikurangi. Karena negatif dikali positif 5x kan negatif 5x. Kemudian negatif dikali negatif 3 hasilnya adalah positif 3. Nah, selanjutnya yang 5x dikurangi 3 agar bisa berada di dalam tanda akar, maka yang 5x dikurangi 3 ini harus kita kuadratkan. Maka limit x mendekati tahingga dari akar 25x kuadrat dikurangi 9x dikurangi 6 dikurangi akar dari 5x dikurangi 3 dikuadratkan. Nah, kemudian yang 5x dikurangi 3 dikuadratkan ini kita uraikan. Maka hasilnya adalah akar dari 25x kuadrat dikurangi 30x ditambah 9. Nah, untuk penjelasan penguraiannya kalian bisa lihat di kotak yang berwarna oranye di sana. Itu dilihat dari bentuk umum persamaan kuadrat ya, dari A dikurangi B dikuadratkan, maka sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB dikurangi B kuadrat. Nah, kalau sudah keduanya dalam bentuk akar, kita bisa lihat karena nilai A nya sama dengan P, yaitu 25 sama dengan 25, maka nilai limitnya yaitu A nya 25, B nya negatif 9, P nya 25, dan Q nya negatif 30. Maka B dikurangi Q dibagi 2 dikali akar A sama dengan negatif 9 dikurangi negatif 30 dibagi 2 dikali akar 25 sama dengan negatif 9 negatif dikali negatif 30 positif 30 dibagi 2 dikali akar 25 adalah 5, maka sama dengan negatif 9 ditambah 30 21 dibagi 2 dikali 5 sama dengan 10. Maka jawabannya adalah 21/10. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan selesai untuk pembahasan bab limit. Maka dari itu nanti minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian untuk bab limit. Silahkan dipersiapkan. Dan jika ada yang masih kurang dipahami atau ingin ditanyakan, silahkan kalian bisa japri via WhatsApp Ibu ataupun mengisi di kolom komentar. Jangan lupa silahkan kerjakan tugasnya atau soal latihannya dan pahami lagi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.